Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Bangsa Eropa yang datang ke Indonesia terdiri dari beberapa negara, termasuk Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Berikut penjelasan tentang masing-masing bangsa tersebut. Bangsa Portugis tiba di Indonesia pada abad ke-16, tepatnya di Malaka pada tahun 1511 di bawah pemimpinan Afonso de Albuquerque. Tujuan utama adalah menguasai perdagangan rempah-rempah di Nusantara, membangun benteng di Ternate dan Tidore, serta menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan setempat. Namun perjuangan mereka tidak berjalan mulus karena adanya perlawanan dari kerajaan-kerajaan lokal dan persaingan dengan bangsa barat lainnya. Bangsa Spanyol tiba di Indonesia pada tahun 1521 di bawah pemimpinan Ferdinand Magellan, berlayar dari Spanyol melalui Samudra Atlantik dan Pasifik, kemudian mendarat di Filipina. Spanyol juga mencoba menandangi Portugis di Maluku dengan mendukung Tidore melawan Ternate. Bangsa Belanda tiba di Indonesia pada tahun 1596 di bawah pemimpinan Cornelis de Houtman, berhasil mendarat di Banten. Namun sikap Belanda yang kurang ramah membuat Sultan Banten marah. Belanda kemudian membentuk VOC pada tahun 1602 untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Nusantara. VOC diberi hak monopoli perdagangan dan kekuasaan politik di Asia oleh pemerintah Belanda. Bangsa Inggris tiba di Indonesia pada awal abad ke-17. Inggris berusaha mencari sendiri negeri penghasil rempah-rempah setelah terlibat konflik dengan Portugis. Mereka diterima baik oleh Raja Banten dan diberi izin untuk berdagang di Nusantara. Pada sekitar abad ke-15 Masehi, bangsa Eropa sudah mulai berlomba dalam hal pelayaran untuk menemukan sebuah dunia yang baru. Tujuan utama dari pelayaran mencari daratan atau daerah yang baru itu adalah untuk menemukan wilayah yang menghasilkan rempah-rempah. Di Eropa, rempah-rempah adalah komoditas utama yang memiliki nilai yang tinggi. Terlebih, fungsi utama rempah-rempah tersebut adalah sebagai bahan untuk mengawetkan makanan. Pasalnya, pengawetan makanan menjadi penting untuk masyarakat Eropa guna mencegah kelaparan yang mungkin akan terjadi pada musim dingin berlangsung. Tapi bohong. Sejarah kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia, bila dilihat dari sisi proses dan rutenya sangat menarik untuk disimak. Selain itu, memahami sejarah kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia, sangat penting ketika membahas tentang penjelajahan bangsa Eropa ke tanah air. Tujuan mereka, ialah untuk mencari lokasi penghasil rempah-rempah, memonopoli perdagangan rempah di Nusantara, dan menyebarkan agamanya. Tujuan ini, terangkum dalam semboyan 3G, yakni gold, artinya mencari kekayaan, glory, artinya mencari kekuasaan, dan gospel, artinya menyebarkan agama Nasrani. Sejarah kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Sejak abad 15, bangsa Portugis telah menjelajahi lautan dan memiliki armada laut yang kuat. Ketika mengetahui di Asia Timur jauh, terdapat tanah yang kaya akan rempah, Raja Manuel I memanggil Vasco da Gama, seorang pelaut berpengalaman asal Portugis, untuk melakukan ekspedisi penjelajahan.
Ekspedisi yang dipimpin Vasco da Gama, dimulai pada bulan Juli tahun 1497 dari pelabuhan Lisabon. Rombongan kapal-kapal itu, berusaha mencari wilayah sumber rempah-rempah di Nusantara, lewat rute penjelajahan samudera bangsa Portugis, yang pernah dilalui Bartolomeus Dias, yang berhasil mencapai ujung paling selatan benua Afrika, dan singgah di Tanjung Harapan. Rombongan kapal yang dipimpin oleh Vasco da Gama, mengawali penjelajahannya dengan menuju kawasan yang kini menjadi wilayah Afrika Selatan itu. Pada tahun 1498, rombongan Vasco da Gama berhasil mencapai Calicut dan Goa, yang merupakan wilayah India. Setelah tinggal beberapa tahun, dia menyadari bahwa tempat tersebut bukan penghasil rempah-rempah. Portugis lantas memberangkatkan ekspedisi lanjutan, di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque, untuk menuju wilayah Malaka. Armada Portugis itu, berangkat ke Malaka dengan menggunakan kapal yang dilengkapi dengan peralatan perang yang lengkap, seperti senapan dan meriam. Pada tahun 1511, armada Portugis berhasil menguasai Malaka, dan mulai memasuki wilayah Kepulauan Nusantara yang mereka sebut sebagai Tanah Hindia. Rombongan Alfonso de Albuquerque ternyata membawa ambisi yang jauh lebih besar daripada sekadar kulakan rempah-rempah. Orang-orang Portugis tersebut segera menyerbu Kesultanan Malaka dan merebut wilayah yang memungkinkan mereka melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Mereka bisa melakukan monopoli itu karena menguasai pelabuhan penting di Selat Malaka, jalur laut utama yang menghubungkan wilayah Nusantara dengan dunia luar. Tidak heran, setelah Portugis menguasai Malaka di tahun 1511, banyak pihak menentang mereka. Salah satunya adalah Kesultanan Demak dari Pulau Jawa, yang mengirim armada laut ke Malaka pada tahun 1512 untuk memerangi orang-orang Portugis. Serangan yang dipimpin Pati Unus itu ternyata gagal mengusir Portugis. Karena memiliki persenjataan yang lebih lengkap dan maju secara teknologi, Portugis selalu berhasil meredam setiap perlawanan yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan di Nusantara. Hal itu pun membuat Portugis semakin kuat, dan berusaha untuk terus memperluas daerah kekuasaannya di wilayah yang kini menjadi Indonesia. Orang-orang Portugis pun segera mengetahui bahwa Kepulauan Nusantara merupakan tanah penghasil rempah-rempah, terutama wilayah Maluku. Setelah menguasai Malaka, Portugis mengirim ekspedisi lanjutan di bawah pimpinan Antonio de Abra, untuk mendatangi kawasan Indonesia Timur, wilayah yang kala itu kaya akan rempah-rempah. Pada tahun 1512, mereka telah sampai di Maluku dan diterima dengan baik oleh Sultan Ternate. Pada waktu itu, Kesultanan Ternate sedang bermusuhan dengan Tidore. Sultan Ternate meminta pasukan Portugis yang memiliki persenjataan lengkap untuk membantu mereka melawan Tidore. Sebagai imbalan, Portugis diizinkan mendirikan benteng dan mendapatkan hak monopoli perdagangan rempah-rempah di wilayah yang dikuasai Ternate. Dari Ternate, armada Portugis berhasil menguasai perdagangan rempah-rempah, terutama yang berasal dari Indonesia Timur. Mereka kemudian melakukan ekspedisi lanjutan di tahun 1522 ke wilayah Pajajaran, yang ada di Pulau Jawa. Selain mengadakan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku, Portugis juga aktif menyebarkan agama Katolik. Tokoh penyebar agama Katolik dari Portugis, yang terkenal adalah Franciscus Saverius. Jika diringkas, rute penjelajahan samudera bangsa Portugis ke Indonesia adalah Lisabon, Tanjung Harapan, India, Malaka, dan Maluku. Tujuan utama ekspedisi Portugis itu, mencari rempah-rempah yang menjadi barang mahal di Eropa. Bangsa Barat, menggunakan rempah-rempah sebagai bahan baku obat, parfum, dan yang paling penting adalah, untuk pengawet makanan dan bumbu masakan. Pengawetan makanan, termasuk kebutuhan vital di Eropa, saat musim dingin. Kerajaan Ternate melakukan perlawanan dan berhasil mengusir Portugis pada tahun 1577. Tokoh dari kerajaan Ternate yang berhasil mengusir Portugis adalah Sultan Ba'abullah. Setelah bercokol kurang lebih 1 abad,
pada tanggal 25 Februari tahun 1605, Portugis dipaksa meninggalkan Maluku oleh Belanda. Ini merupakan awal dari pengaruh Belanda di Indonesia, yang kemudian berkembang menjadi kolonialisme Belanda di Indonesia. We're not the only ones. I don't regret a thing. Every word I've said, you know I'll always mean. It is the world to me that you are.